Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, pecinta Merdeka Digital. Semoga Bapak Ibu selalu semangat dan bahagia serta sehat ya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, di video kali ini saya akan menyampaikan atau mengabarkan pada Bapak Ibu semuanya di bulan ini, yaitu awal bulan Maret 2023, tentang kabar gembira tentang tunjangan guru yang sesuai dengan aturan itu, insya Allah akan cair atau dibayarkan di bulan Maret. Hal ini eh, sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara di daerah provinsi, kabupaten atau kota ya Bapak Ibu semua. Jadi kita akan membahas dan menginformasikan kepada Bapak Ibu terkait dengan peraturan nomor 4 tahun 2022. Yang akan dibahas pertama adalah jenis-jenis tunjangan guru, kemudian jadwal pencairan atau pembayaran tunjangan tunjangan guru itu, kemudian larangan dan sanksi bagi pemerintah daerah. Langsung saja ya Bapak Ibu, pertama adalah jenis-jenis tunjangan guru. Pertama adalah tunjangan profesi. Di pasal 4 yaitu guru ASN di daerah diberikan tunjangan profesi setiap bulan. Yang kedua, guru ASN di daerah yang menerima tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama adalah memiliki sertifikat pendidik, kemudian memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan Kementerian ASN. ASN dalam hal ini ada dua ya Bapak Ibu ya, bisa P3K, kemudian PNS. Kemudian mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. Jadi kalau tidak terdapat dalam Dapodik maka tidak bisa dicairkan. Kemudian memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian. Kemudian melakukan atau melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Kemudian Bapak Ibu memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Jadi kalau C itu tidak akan ya, apa namanya dicairkan atau didapat sertifikasinya. Kemudian mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan, kemudian tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Ini Bapak Ibu khusus untuk tunjangan profesi yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah tunjangan khusus. Jadi guru juga mendapatkan tunjangan khusus. Seperti apa tunjangan khusus di pasal 7? Guru ASN di daerah yang ditugaskan di daerah khusus diberikan tunjangan khusus setiap bulan selama penugasan. Misalnya daerah-daerah terluar, daerah-daerah yang memang ada ketetapan dari pemerintah sebagai daerah yang eh, apa namanya terpencil ya, atau daerah yang sulit dijangkau lah, itu intinya. Tunjangan khusus bagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah guru yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di daerah khusus. Jadi daerah khusus ini adalah daerah yang memang ditetapkan dari pemerintah, bukan daerah-daerah yang berdasarkan dari perkiraan kita, tapi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya.
Kemudian guru ASN di daerah yang menerima tunjangan khusus harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, memiliki status sebagai ASN di daerah di bawah binaan kementerian. Kemudian mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian melaksanakan tugas mengajar di satuan pendidikan pada daerah khusus yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Itu Bapak Ibu tadi tentang tunjangan khusus bagi guru khusus daerah khusus ya, daerah khusus. Kemudian berikutnya adalah tambahan penghasilan. Nah, guru juga dapat tambahan penghasilan, yaitu diberikan tambahan penghasilan setiap bulannya. Tambahan penghasilan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini, diberikan guru ASN di daerah yang belum menerima tunjangan profesi. Jadi, tidak boleh double-double ya, dapat tunjangan penghasilan, kemudian dapat tunjangan eh, apa namanya profesi. Jadi ini khusus yang belum mendapatkan tunjangan profesi. Kalau tunjangan khusus bisa dua-duanya ya. Misalnya eh, Bapak Ibu guru sudah sertifikasi, kemudian memenuhi persyaratan sertifikasi, mendapat tunjangan profesi, kemudian berada di daerah khusus, bisa juga bisa mendapatkan dua-duanya. Tapi kalau tambahan penghasilan ini hanya khusus untuk Bapak Ibu yang belum menerima tunjangan profesi. Guru ASN di daerah yang menerima tambahan penghasilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Memiliki status sebagai guru ASN di daerah bawah kementerian. Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik ya. Kemudian belum memiliki sertifikat pendidik. Nah ini, jadi Bapak Ibu jika belum mendapatkan sertifikat pendidik ya maka bisa mendapatkan tambahan penghasilan walaupun Bapak Ibu sudah S1 tapi belum memiliki sertifikat pendidik maka akan mendapatkan tambahan penghasilan. Kemudian memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 ya S1 tapi belum sertifikasi lah intinya begitu. Kemudian NUPTK melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan, memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terdapat aktif pada Dapodik. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian di pasal selanjutnya, tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 diberikan dalam bentuk uang, disalurkan pada rekening bank penerima tunjangan. Kemudian ini tentang jumlah ya. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sebesar 250.000. Ya, cukup lah ya Bapak Ibu untuk setiap bulannya. Beda dengan tunjangan profesi yang sebesar 1 kali gaji pokok ya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jenis ada 3 jenis tunjangan. Kemudian bagaimana dengan jadwalnya? Nah, jadwalnya ini sesuai dengan Permendikbud nomor berapa tadi Bapak Ibu ya? Nomor 4 ya. Eh, nomor 4 ya tahun 2022. Jadwalnya seperti apa? Nah, ini. Validasi dan penetapan penerima tunjangan. Puslabdik, Pusat Laporan Pendidikan, melakukan sinkronisasi data guru ASN antara Dapodik dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan atau SIMTUN pada kementerian sesuai dengan waktu sesuai atau sebagai berikut. Pertama, Bapak Ibu lihat. Pertama, sinkronisasi data. Sinkronisasi data itu di Dapodik itu dilaksanakan pada 28 sampai 29 atau 8, 29 Februari ini. Berarti artinya data sudah disinkronisasi. Nah, kemudian karena sudah disinkronisasi di bulan Februari, maka pembayaran ini akan berlangsung
Kalau sesuai dengan peraturan ini, maka dibayarkan di bulan Maret untuk triwulan yang pertama. Ya, jadi ini pas bulan Maret berarti harusnya sesuai dengan ketentuan ini dibayarkan di bulan Maret. Kemudian yang berikutnya untuk triwulan yang kedua nanti di bulan Mei sinkronisasinya 31 Mei, kemudian dibayarkan di bulan Juni. Ya. Kemudian untuk triwulan yang ketiga itu 31 Agustus, kemudian dibayarkan di bulan September. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang triwulan 4 itu 31 Oktober dan dibayarkan di bulan November. Ya, ini untuk penerima tunjangan profesi. Begitu juga dengan yang lain ya Bapak Ibu ya. Cuma saya tidak tuliskan di sini, tapi untuk tunjangan apa itu khusus dan tunjangan penghasilan juga eh, sinkronisasi datanya sama dan jadwal pembayaran juga sama. Mudah-mudahan bulan Maret ini segera akan dibayarkan ya Bapak Ibu. Kemudian ada larangan dan sanksi ini. Pemerintah daerah dilarang menunda penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan melewati 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya dana tunjangan profesi khusus penghasilan di rekening kas daerah. Jadi kalau sudah masuk kas daerah itu tidak boleh lebih dari 14 hari harus sudah dicairkan. Kemudian pemerintah daerah dilarang menggunakan alokasi dana tunjangan profesi khusus dan penghasilan selain peruntukannya untuk profesi khusus dan penghasilan seperti yang diatur dalam peraturan menteri. Jadi tidak boleh digunakan untuk kegiatan atau alokasi dana lain. Pemerintah daerah yang menunda penyaluran, nah ini ya, yang menunda penyalurannya, artinya lebih dari 14 hari, atau menggunakan alokasi dana ini untuk alokasi lain, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.